Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto maupun rekan-rekan mahasiswa dari Uni Muda Sorong. Semoga selalu dalam keadaan sehat, jasmani maupun juga sehat mental ya. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai materi bimbingan karir. Silakan teman-teman simak dengan baik. Semoga ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga wawasan bagi rekan-rekan semua. Kita akan bahas mengenai bimbingan karir. Saya harapkan teman-teman sudah siap untuk menerima berbagai materi, berbagai informasi yang akan kita bahas dalam sesi kali ini. Kemampuan akhir yang nanti diharapkan dapat teman-teman capai, yang pertama adalah diharapkan teman-teman nanti bisa memahami dan juga bisa menjelaskan terkait dengan konsep dasar tujuan bimbingan karir di sekolah dasar. Selain itu, teman-teman bisa mendeskripsikan terkait dengan program bimbingan karir dan juga bisa menjelaskan cara-cara pelaksanaan bimbingan karir terutama di tingkatan sekolah dasar. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi dari bimbingan karir. Nah, kata karir sendiri ini dapat kita samakan dengan istilah job, employment, atau occupation. Sementara guidance, nah ini tentu berkaitan dengan bimbingan. Jadi bimbingan karir ini dapat kita definisikan sebagai suatu proses bimbingan atau pemberian bantuan seperti itu mengenai keputusan karir tertentu dari individu. Seperti itu. Jadi bimbingan karir ini adalah suatu proses pemberian bantuan dari konselor, dari guru BK seperti itu kepada konseli atau peserta didik untuk mereka bisa mengalami pertumbuhan, perkembangan dan juga eksplorasi serta aspirasi dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup secara rasional dan realistis. Tentu keputusan ini harus didasarkan terlebih dahulu dari informasi terkait dengan potensi diri dan juga kesempatan-kesempatan yang tersedia di lingkungan hidup dari peserta didik tersebut, sehingga nantinya berbagai keputusan tersebut ini dapat membantu mereka untuk mencapai suatu kesuksesan hidup. Nah, tujuan dan hasil. Tujuan dari bimbingan karir sendiri ini bertujuan untuk bisa memfasilitasi perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan juga pengambilan keputusan karir dari peserta didik. Sementara hasil yang dapat dicapai, hasil yang diharapkan adalah nantinya peserta didik ini bisa memahami diri mereka, terutama terkait dengan pekerjaan, kemampuan mereka, minat mereka, kepribadian mereka. Mereka bisa memahami diri mereka. Selanjutnya adalah peserta didik ini kemudian bisa mengetahui mengenai dunia kerja, mengenai informasi-informasi karir yang tersedia di sekitar mereka. Lalu berikutnya adalah dapat menumbuhkan sikap positif terhadap dunia kerja. Dari proses bimbingan karir ini diharapkan nantinya peserta didik ini bisa membangun suatu sikap positif terhadap dunia kerja. Lalu kemudian juga tujuan berikutnya adalah memahami relevansi terkait dengan kemampuan penguasaan pelajaran dengan persyaratan keahlian bidang kerja tertentu yang menjadi cita-cita mereka seperti itu. Jadi tentu pada beberapa bidang-bidang pekerjaan tertentu ada persyaratan, ada kompetensi yang harus dimiliki. Nah, sehingga dari sini kemudian peserta didik bisa memahami ada beberapa mata pelajaran tertentu yang harus mereka kuasai ketika mereka ingin melakukan atau memiliki cita-cita pada jenis pekerjaan tertentu. Jadi mereka harus memahami relevansi dari berbagai materi-materi pelajaran dengan persyaratan keahlian pekerjaan yang dia harapkan atau dia cita-citakan seperti itu. Dan berikutnya adalah kemampuan untuk membentuk identitas karir seperti itu. Dari berbagai informasi terkait karir, nah diharapkan nantinya mereka bisa mengembangkan dari pemahaman terkait dengan diri, sehingga nantinya itu juga dapat membentuk identitas karir dari si peserta didik itu. Yang selanjutnya terkait dengan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup dari bimbingan karir ini terdiri dari yang pertama adalah pengembangan sikap tadi, pengembangan sikap terkait dengan sikap positif terhadap pekerjaan seperti itu. Nah, dari sini lantas dilanjutkan untuk kemudian kita berharap peserta didik ini bisa mengembangkan keterampilan di dalam menempuh masa transisi dari masa sekolah ke masa bekerja secara lebih positif seperti itu. Nah, selanjutnya adalah juga pengembangan kesadaran terhadap berbagai pilihan karir. Nah, sehingga kemudian ruang lingkup bimbingan karir ini kemudian kita fokuskan kepada bagaimana kita bisa mengembangkan sikap positif mereka terhadap pekerjaan, kita bisa membantu mengembangkan keterampilan mereka untuk menempuh tadi masa transisi dari masa sekolah menuju masa bekerja, dan juga mengembangkan kesadaran terhadap berbagai pilihan karir.
Karena pilihan karir itu kan tidak terbatas, ada banyak sekali jenis pilihan karir yang tersedia, yang mungkin selama ini mungkin belum mereka tahu seperti itu. Jadi secara berurutan dan berkesinambungan, kompetensi karir peserta didik ini difasilitasi lewat bimbingan konseling dalam setiap jenjang pendidikan dasar dan juga menengah, difasilitasi lewat layanan bimbingan karir tersebut. Selanjutnya, terkait dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik di sekolah dasar, nah ada beberapa aspek dan juga tataran atau internalisasi tujuan. Nah, terkait dengan aspek perkembangan, wawasan dan kesiapan karir seperti itu. Nah, pada sesi atau aspek pengenalan itu sendiri, kita berusaha untuk coba mengenalkan ragam jenis pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupan di sekitarnya seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita berusaha untuk melakukan akomodasi, yaitu dengan mencoba memunculkan sikap penghargaan terkait dengan ragam pekerjaan dan aktivitas orang sebagai hal yang saling bergantung. Dan pada aspek tindakan seperti itu adalah kemudian kita harapkan peserta didik ini bisa mengekspresikan ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terkait dengan orientasi bimbingan karir untuk peserta didik di sekolah dasar. Nah, ketika berbicara tentang perkembangan cita-cita peserta didik, ini kita dapat bagi ke dalam beberapa fase, yaitu fase fantasi, fase tentatif, dan juga fase realistis. Nah, pada fase fantasi yang dialami oleh peserta didik pada tingkatan sekolah dasar 0 sampai 11 tahun seperti itu, dan fase tentatif ini akan dialami oleh peserta didik di tingkatan sekolah menengah 11 sampai 17 tahun. Sementara fase realistis ini akan dialami oleh ketika mereka telah mencapai usia dewasa, ketika mereka sudah mencapai tingkatan perguruan tinggi misalnya seperti itu, atau sudah langsung memilih untuk bekerja, itu adalah fase realistis. Nah, terkait dengan perkembangan cita-cita ini juga, ini berkaitan juga dengan significant others. Jadi pada fase fantasi tadi, fase di mana peserta didik mengembangkan cita-cita terkait dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, cita-cita pekerjaan ini biasanya akan sangat dipengaruhi oleh budaya dan juga orang di sekitar teladannya. Biasanya adalah berkaitan dengan orang tua atau orang yang memang sangat lekat kepada peserta didik tersebut. Jadi cita-cita pekerjaan ini akan sangat dipengaruhi oleh significant others-nya. Sehingga kesimpulannya di dalam menumbuhkan career awareness, ini kita bisa mengenalkan bentuk-bentuk pengetahuan terkait dengan macam-macam jenis pekerjaan. Sehingga nantinya tadi, mereka tidak hanya mengenal jenis pekerjaan tertentu dari significant others-nya saja, tapi mungkin dari pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh guru bimbingan konseling, mereka akan lebih paham mengenai ragam jenis pekerjaan yang ada di dunia. Nah, sementara untuk materi bimbingan karir ini dapat kita bedakan dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Secara umum materi bimbingan karir yang bisa diberikan pada kelas rendah maupun kelas tinggi, misalnya terkait dengan pengenalan perbedaan antar teman sebayanya, bahwa peserta didik harus dipahamkan terlebih dahulu. Tiap-tiap individu ini unik, tiap-tiap individu ini memiliki perbedaan seperti itu, memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing seperti itu. Selanjutnya, materi terkait dengan penggambaran terkait dengan perkembangan diri mereka, perkembangan fisik mereka, perkembangan sosial emosional, dan juga mungkin perkembangan kognitif ini juga harus dijelaskan, digambarkan kepada peserta didik seperti itu. Nah, selanjutnya materi terkait dengan pentingnya bekerja bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tentu diharapkan peserta didik ini memahami bahwa bekerja itu adalah boleh dikatakan sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang seperti itu, yang nantinya adalah berkaitan dengan bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Selanjutnya terkait dengan materi pengenalan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Keterampilan apa saja yang mereka miliki, nah bisa kita sampaikan, kita bisa jelaskan, kita bisa kenalkan kepada mereka. Selanjutnya adalah terkait dengan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, misalnya guru, ada staf administrasi, ada kepala sekolah, ada tenaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk-bentuk pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan terdekatnya, di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya adalah penggambaran terkait dengan kegiatan setelah tamat sekolah dasar. Ketika selesai menempuh tingkatan sekolah dasar, mereka akan dihadapkan nantinya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah seperti itu. Nah, perlu juga diberikan penjelasan seperti itu. Selanjutnya adalah mengenalkan macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, tadi ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang ada di sekitaran mereka seperti itu.
Selanjutnya juga mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik, mengenalkan alasan mengapa seseorang itu harus memilih pekerjaan, menjelaskan kehidupan masa depan yang dapat direncanakan sejak dini, juga mengenalkan peran tiap-tiap individu dan juga menjelaskan bahwa pekerjaan ini dipengaruhi oleh minat dan juga kecakapan. Nah, untuk lebih jelasnya materi-materi terkait dengan bimbingan khusus untuk kelas tinggi, nah kita bisa berikan materi-materi terkait dengan contoh orang-orang yang berhasil di dunia kerja, kemudian juga melatih menggambarkan kehidupan di masa mendatang, membimbing diskusi mengenai perbedaan antara pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan dan juga laki-laki seperti itu. Kemudian juga menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, lalu juga melatih siswa membayangkan hal-hal yang akan dilakukan pada usia 25 tahun, usia di mana mereka sudah mencapai fase realistis tadi. Seperti itu. Kemudian juga membimbing siswa tentang macam-macam gaya hidup dan juga pengaruhnya nanti pada kehidupan pribadi mereka, menjelaskan pengaruh nilai yang dianut dalam pengambilan keputusan, membimbing siswa memperkirakan bahwa dalam meneladani tokoh panutan ini juga dapat mempengaruhi pilihan karir mereka, mempengaruhi karir mereka. Kemudian juga materi terkait dengan perencanaan pekerjaan yang cocok di masa dewasa, membimbing diskusi tentang pengaruh pekerjaan terhadap kehidupan, lalu melatih peserta didik melihat hubungan antara minat dan juga kemampuan mereka, serta mengenalkan macam-macam cara menilai kemajuan prestasi dan juga mengenalkan macam-macam jenis pekerjaan tadi di lingkungan sekitar mereka. Nah, terkait dengan aplikasi layanan bimbingan karir yang terintegrasi. Jadi kegiatan bimbingan konseling karir ini dapat kita bedakan dalam berbagai setting, misalnya di dalam setting ruang bimbingan. Nah, kegiatan bimbingannya yang dapat berupa bimbingan perorangan, kemudian bimbingan kelompok, atau biblioterapi, lalu juga bisa kita berikan kegiatan terkait dengan video-video motivasi, game, konsultasi juga dengan orang tua seperti itu. Sementara ketika dalam setting ruang kelas, kita bisa memberikan kegiatan berupa proses pembelajaran yang terintegrasi dengan bimbingan karir seperti itu. Atau kemudian juga kegiatan berupa paket bimbingan karir dan juga mungkin kegiatan bercerita seperti itu. Nah, sementara di luar sekolah, di dalam setting luar sekolah, kita bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa karya wisata karir, career day seperti itu, atau mungkin ceramah terkait dengan ceramah narasumber, dan juga dapat berupa kegiatan misalnya melakukan observasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, sehingga kemudian ketika kita simpulkan bagaimana proses internalisasi aspek pengembangan wawasan dan juga kesiapan karir peserta didik di usia sekolah dasar, ini dapat kita mulai dari ranah pengenalan terlebih dahulu tadi, ranah pengenalan dan juga pengetahuan terkait dengan jenis-jenis karir, pilihan karir, pengembangan sikap positif tadi. Nah, ini dilanjutkan dengan ranah akomodasi dan juga pengembangan sikap tadi, pengembangan sikap positif terhadap berbagai jenis pekerjaan seperti itu, dan sampai kepada ranah tindakan atau perilaku ketika nantinya mereka bisa menginternalisasi berbagai pengetahuan mereka dalam bentuk tindakan, dalam bentuk pilihan pekerjaan yang nantinya akan mereka lakukan di masa dewasanya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.